Seekers, jangan bebal ya terhadap Tuhan. Mazmur pasal 92 ayat 6-7 mengatakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ada dua orang bersaudara yang gaya hidupnya saling berlawanan. Si adik terus-menerus menyakiti hati ayahnya dan ibunya dengan cara hidup yang ugal-ugalan. Ia tidak pernah mau mendengarkan nasihat ayah dan ibunya. Ia jarang pulang ke rumah, setiap hari berpesta pora, bermabuk-mabukan dan melakukan banyak dosa. Akhirnya ia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan mati muda. Saat mati, selain keluarganya, hanya sedikit orang yang turut berduka cita. Sebaliknya, sang kakak adalah seorang yang sangat beribadah, sangat aktif melayani Tuhan, dan pada akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Ia mempunyai keluarga yang harmonis dan bahagia. Hidupnya baik dan dicintai oleh banyak orang. Ketika sang kakak meninggal di usia 80-an, selain keluarga, ada banyak sekali orang yang kehilangan dan turut berduka cita. Namun, ada beberapa orang bebal yang berkata, orang yang begitu beribadah pada akhirnya mati juga. Sama seperti adiknya yang hidupnya berantakan. Lalu apa untungnya jadi orang yang beribadah? Menurutmu orang seperti itu pantas dikatakan bebal kan? Mereka tidak mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan. Pernahkah kamu membaca kitab Hakim-Hakim? Kitab-kitab itu menceritakan bagaimana umat Tuhan terus-menerus meninggalkan Tuhan dan bagaimana Tuhan terus-menerus memaafkan mereka. Setiap kali umat Tuhan jatuh ke tangan musuh dan menderita, mereka segera berseru-seru pada Tuhan dan meminta pertolongan pada Tuhan. Maka Tuhan memberi mereka seorang hakim yang membantu mereka mengatasi masalah, memerangi musuh, dan memimpin mereka menyembah Tuhan. Tetapi begitu hakim yang ada meninggal, maka umat Tuhan segera melupakan Tuhan dan menyembah berhala lagi. Demikian kisah itu terus-menerus terulang hingga bergenerasi-generasi. Seekers, menurutku sangatlah tidak masuk akal ada bangsa yang bisa begitu bebal. Mengapa mereka harus mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus? Mengapa mereka lebih senang menyembah berhala daripada Tuhan yang hidup, yang mencintai mereka, yang selalu menolong mereka? Tapi begitulah faktanya. Setelah kurenungkan, ternyata tingkahku sama dengan bangsa yang bebal itu. Setiap kali ada masalah, aku cepat-cepat berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Setelah masalah selesai, aku kembali melupakan Tuhan dan tidak begitu peduli pada Tuhan yang mencintai aku dan selalu menolong aku. Seekers, sekarang juga aku mau bertobat. Aku tidak mau bebal terhadap Tuhan. Kamu bertobat juga ya? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tetap mencintai aku walaupun aku bebal. Ampuni semua kebebalanku. Tuhan Yesus, buatlah aku menjadi orang yang selalu mengingat Engkau, menyembah Engkau, mencintai Engkau. Amin.